Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Berkawarsiano dengan NIM 1032002 bersama rekan saya. Saya Alfi Rinaldo dengan NIM 103202102. Saya Rafli Dharma dengan NIM 110320197. Saya Agung Haji Saputra dengan NIM 1103202114. Di sini kami berempat akan menjelaskan beberapa materi tentang jaringan komputer dan data selaku untuk penilaian tugas besar Jarkomdat. Ya, di sini untuk materi pertama kita akan menjelaskan tentang deteksi dan koreksi error. Pertama itu transmisi data. Ada yang tahu nggak sih transmisi data itu apa? Nggak tahu, Pak. Bisa tolong dijelasin nggak? Saya tahu, Pak. Saya tahu. Oh. Saya tahu. Betul. Transmisi data itu saya pengiriman sebuah informasi akan berjalan lancar apabila tidak terjadi hambatan apapun dalam pengiriman. Yang kedua, transmisi data itu informasi yang dikirimkan akan diterima sama persis seperti dari data awal. Yang ketiga, jarak antara pengirim dan penerima hanya akan berpengaruh terhadap waktu. Betul. Jadi di transmisi itu tuh ada yang disebut namanya noise atau noise channel ya. Jadi noise channel itu biasanya itu kanal yang tidak menyebabkan error pada transmisi data, dan noise channel itu tuh kanal yang dapat menyebabkan error selama proses transmisi data. Itu selama proses transmisi itu error itu biasanya itu kayak suatu mekanisme untuk dapat memastikan apakah data yang dikirimkan oleh pengirim dapat diterima dengan benar oleh penerimanya. Itu mekanisme paling itu dua. Apa yang tahu nggak nih? Dua itu apa? Sedih aja. Ada yang tahu nggak nih dua koreksi error itu apa aja? Lupa, saya agak lupa, Pak. Rafli. Saya kayaknya saya tahu, Pak. Boleh coba jelasin. Backward error correction. Itu metode transmisi ulang dinyatakan sebagai backward error correction, yang biasa disebutnya BEC, Pak. Itu karena receiver memberi informasi balik ke transmitter yang kemudian mentransmisi ulang data yang error. BEC itu juga dibagi 4, Pak. Parity check, VRC, itu merupakan metode di mana ada penambahan bit pada deretan bit data. Terus ada longitudinal redundancy check, LRC, itu datanya diorganisasikan ke dalam suatu tabel dan tambahkan setiap parity bit pada setiap kolom. Ada cyclic redundancy check, CRC. Pada metode ini, pengirim akan melakukan proses pembagian data dengan suatu pembagi tertentu. Itu biasanya disebut dengan generator polinomial. Itu kode CRC. CRC itu konsep matematis untuk operasi polinomial bersamaan pangkat terbesar. Ada 3 istilahnya dalam CRC. Message MX, pesan itu dikirim kode CRC check generator polinomial dengan degree tertentu. Sama PX, receiver terima. Terus ada checksum, itu diciptakan untuk mengurangi perhitungan pada beberapa jenis transmisi. Nggak perlu kecanggihan CRC, atau sudah melakukan CRC di lapis lain. Cara perhitungan checksum tuh data dibagi menjadi kelompok-kelompok 16 bit word. Word pertama di XOR dengan word kedua, hasil di XOR dengan word ketiga, keempat, sampai word terakhir. Kalau bit-bit terakhir nggak cukup untuk jadi word, tambahkan padding bit 0 sampai membentuk word. Hasil akhir 16 bit sama dengan checksum. Terus yang kedua, saya agak lupa, Pak. Aku bisa jelasin kan keduanya, Bro? Ya, lumayan inget sih, Pak. Kalau nggak salah sih, ya ada forward error correction sih. Nah, yaitu kalau nggak salah itu merupakan solusi untuk memecahkan masalah BC yang menciptakan delay lewat batas toleransi waktu. Nah, FFC berprinsip dasar penerima mampu membetulkan sendiri kesalahan data yang sudah diterima.
Nah, karena selain menerima data, juga menerima bit-bit redundansi yang diperlukan, FFC. Nah, kalau nggak salah terdiri dari 3 jenis tuh. Yang pertama, block parity. Nah, karakteristik block parity antara lain itu sederhana, menggunakan perhitungan parity dasar. Nah, menggunakan parity baris dan kolom guna koreksi kesalahan. Terus ada hanya mampu mengoreksi kesalahan 1 bit, mampu mendeteksi kesalahan lebih dari 1 bit. Nah, yang terakhir itu efisiensi tergantung dari ukuran baris dan kolom yang digunakan. Semakin banyak baris dan kolom akan semakin banyak bit parity gitu, Pak. Nah, yang kedua itu agak lupa, kayaknya Afik tahu deh, Pak. Oh, yang kedua ya, kalau nggak salah itu namanya Hamming code. Cuma ada rumus di situ saya lupa. Mungkin bapaknya tahu rumusnya. Raffi tahu Vi rumusnya Vi. Nggak tahu Pak, lupa Pak. Bisa kali Bapak jelasin? Tuh, saya juga lupa nih. Sekali gitu inget kayak apa gitu. Bapak Arfik kayaknya tahu itu, Pak. Iya nih, Mas Arfik. iya Bapak Arfik. Bentar. Coba saya ingat dulu ya Pak. Kalau nggak salah itu ada dalam kurung gitu ya. Dalam kurung M ditambah R ditambah 1. Itu biasanya disebut 2 pangkat R. Nah, kalau penjelasannya kalau nggak salah M itu sama dengan panjang bit pesan. Kalau R itu jumlah bit Hamming atau check bit. Gitu. Nah, terus yang ketiga tuh kan katanya kan FC ada 3 jenis tuh. Katanya kan 2, yang ketiga tuh apa tuh? Ini doang kan? Nah, kalau nggak salah sih ya apa turbo kode, RS kode sama BCH kode sih, Mas. Ya itu doang sih. Terus penjelasannya tahu nggak tuh Mas? Kayak turbo code tuh apa, RS code tuh apa, BCA code tuh apa? Saya nggak kurang tahu, Mas. Kalau Mas Raffi? Aduh, lupa juga Mas. Kalau Mas ini, Mas apa? Mas Afik. Saya kurang tahu Pak penjelasan yang itu. Yaitu turbo code itu salah satu channel coding yang dikerjain baik mengoleksi alat proses komunikasi. Jadi turbo coding itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penyandi dan pengawasan B. Jadi penyandi turbo itu memanfaatkan 2 komponen kode yang dihubungkan secara paralel dengan interleaver. Jadi pengawasan di turbo itu menggunakan 2 komponen maksimum posteriori algoritma Octos bootmap yang dihubungkan secara paralel dengan interleaver dan the interleaver. Itu namanya turbo code tuh. Paham nggak? Paham Mas, paham. Gue jelasin dulu dong, apa itu turbo code Mas Rapi? Nggak jadi Mas. Gimana sih nih? Mas Arpik coba turbo code itu apa? Ini kan bisa jelasin. Lupa ingat Pak. Kepanjangan soalnya pengertiannya. Kalau Mas Agung. Saya lupa, Pak. Duh, gimana? Kan harus jelasin tadi. Masa udah jelasin ulang lagi sih? Jadi itu untuk materi detection policy error untuk kali ini ya. Untuk itu saya ucapkan minta maaf kalau saya ada kesalahan kata. Saya sedang berkomunikasi bersama rekan saya. Raffi dan Agung ya pamit undur diri lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.